Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kembali Pak Untung dengan anak semuanya. Kali ini Pak Untung akan mendampingi kalian belajar bab 5. Kita sudah masuk bab ibadah, ya, bab 5 dalam buku Al-Islam. Materinya adalah materi ibadah tentang sholat sunnah munfarid. Sedangkan macam-macam sholat itu ada dua. Yang pertama adalah sholat fardu atau sholat wajib, yaitu sholat yang harus dikerjakan oleh orang Islam. Ya, atau dalam di sini ada yang mengatakan lagi sholat wajib adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Sholat wajib yang kita kerjakan ada 5, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Inilah 5 waktu sholat yang harus kita kerjakan. Yang mana perintah sholat sendiri diterima Nabi Muhammad ketika beliau melakukan Isra Mi'raj. Jadi, oleh Isra Mi'raj adalah perintah sholat. Sholat 5 waktu inilah yang harus selalu kita kerjakan, jangan ditinggalkan. Ya. Yang kedua adalah sholat sunnah, yaitu sholat yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Ini adalah pengertian sholat sunnah. Tapi ada juga yang mengartikan sholat sunnah itu adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak orang tersebut rugi. Kenapa rugi? Ya, ruginya dia tidak melaksanakan. Coba kalau dilaksanakan, dia kan pasti mendapatkan pahala. Ya, ini. Itu adalah macam-macam sholat. Ya, satu, sholat fardu yang harus kita kerjakan. Yang kedua adalah sholat sunnah. Yang kalau tidak kita kerjakan, kita yang rugi. Sebab itu tadi, kita kehilangan pahala. Pada pelajaran kali ini, tidak semua sholat sunnah itu kita pelajari. Ya. Tapi kita akan pelajari sholat sunnah munfarid, itu pun tidak semuanya. Ya. Apa itu sholat munfarid? Sebelumnya, ini hubungannya erat dengan cara mengerjakan sholat. Kalau sholat wajib, lebih utama atau lebih baik dikerjakan berjamaah. Tapi kalau sholat sunnah ada kalanya dikerjakan berjamaah dan ada kalanya dikerjakan secara munfarid. Apa itu sholat munfarid? Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri-sendiri atau tidak berjamaah. Memang aturannya sholat ini dikerjakan sendiri-sendiri, ya, tidak berjamaah. Sebelum kita belajar tentang sholat sunnah munfarid, alangkah baiknya kalian perlu tahu dulu keutamaan sholat sunnah. Ya. Adapun keutamaan sholat sunnah antara lain, yang pertama, sholat sunnah sebagai penyempurna sholat wajib. Ini untuk ulangi, sebagai penyempurna, bukan pengganti. Ya,
Jadi sholat sunnah yang kita lakukan itu adalah menyempurnakan sholat wajib. Termasuk sebesar apapun pahala sholat sunnah tidak bisa menggantikan pahala sholat wajib. Ya, kenapa? Karena sholat sunnah hanya sebagai penyempurna sholat wajib. Itu ya. Yang kedua, seorang muslim yang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setiap hari akan dibangunkan rumah atau istana di surga oleh Allah. Ini. Yang ketiga, orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah akan dilindungi oleh Allah. Ini keutamaan sholat sunnah. Yang terakhir, amalan yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Amalan ini disebut dengan amalan yang istiqomah. Ya, ini. Seumpama di sekolah kalian sebelum pandemi ini, kalian diistiqomahkan sholat duha. Nah, seharusnya kalau menurut ini, kalau kita mau istiqomah, maka di rumah pun kalian harus tetap melaksanakan sholat duha. Supaya kita menjadi orang yang istiqomah. Ya, ini amal tersebut menjadi disukai oleh Allah. Yang kita pelajari adalah sholat-sholat munfarid yang tertentu saja. Tidak semua sholat sunnah munfarid dipelajari pada bab ini. Karena macamnya sholat sunnah banyak sekali. Ya, tapi kita hanya belajar beberapa saja. Yang kita pelajari antara lain, ya, yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Ya, ini adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Bisa dikatakan sholat qobliyah kalau sebelum sholat fardu. Dan ba'diyah kalau sesudah sholat fardu. Penjelasannya pada pertemuan selanjutnya. Sholat yang kedua adalah yang kita pelajari adalah sholat duha. Ini yang kalian lakukan di sekolah. Demikian, sering kalian lakukan. Setiap istirahat, biasanya kalian dibimbing oleh guru kalian melakukan sholat duha. Ini yang kelas 4 ya. Selanjutnya yang kalian pelajari adalah sholat tahiyatul masjid. Ini adalah sholat yang dilakukan ketika akan memasuki masjid. Ya, keterangan lebih lengkap pada pelajaran selanjutnya. Berikutnya yang terakhir adalah kalian belajar tentang sholat sunnah safar. Sholat ketika dan setelah. Ya, mau berangkat dan pulangnya itu nanti ada sholat sunnah safar. Keterangan lebih lengkap akan Pak Untung jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Sholat sunnah yang pertama kali kita pelajari pada pelajaran kali ini adalah tentang sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang waktu pelaksanaannya mengiringi sholat fardu atau sholat 5 waktu. Bahasa mengiringi berarti sholat ini bisa sebelum atau sesudah sholat 5 waktu. Ya, sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib qobliyah. Jadi kalau ada sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat duhur, contohnya disebut sholat sunnah qobliyah duhur, itu contohnya.
Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut rawatib ba'diyah. Contohnya ba'diyah duhur. Ini berarti sholat sunnah rawatib yang dilakukan sesudah sholat duhur. Berbicara tentang sholat rawatib, apabila ditinjau dari segi hukumnya, itu terbagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Apa itu sholat sunnah rawatib muakkad? Yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya akan kita lihat pada slide selanjutnya. Sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad yaitu sholat sunnah yang kurang dianjurkan untuk dilaksanakan karena Nabi Muhammad SAW tidak selalu mengerjakan. Tapi kalau kita mengerjakan itu boleh. Nabi Muhammad juga pernah mengerjakan, tapi tidak selalu. Beda dengan yang muakkad. Yang muakkad itu selalu dikerjakan. Inilah macam-macam sholat sunnah rawatib kalau ditinjau dari segi hukumnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari, kita saksikan dan perhatikan tabel sholat sunnah rawatib berikut ini. Lihat, perhatikan di sini. Sholat subuh itu hanya mempunyai sholat qobliyah subuh. Atau yang tadi namanya adalah sholat fajar. Ya, ini. Ba'diyah subuh tidak ada. Jadi jangan ngarang-ngarang ya melakukan sholat sunnah ba'diyah subuh. Itu tidak ada aturannya. Subuh hanya mempunyai sholat qobliyah saja. 2 rakaat ini kategorinya adalah muakkad. Ya. Kalau sholat duhur itu mempunyai qobliyah dan ba'diyah. Dua-duanya hukumnya muakkad. Ini. Kalau sholat asar itu hanya mempunyai sholat sunnah qobliyah saja. Sama dengan sholat subuh. Tidak punya sholat sunnah ba'diyah. Ya. Ini, jadi tidak ada sholat sunnah ba'diyah asar. Adanya qobliyah asar. Yang jumlah rokaatnya adalah 4 rokaat. Ini kategorinya ghairu muakkad. Sholat maghrib punya qobliyah dan ba'diyah. Yang qobliyah maghrib ini kategorinya ghairu muakkad. Yang ba'diyah maghrib ini kategorinya muakkad. Sholat isya ini ada ba'diyahnya ada 2 macam. Yang 2 rakaat ini kategorinya muakkad. Yang 4 rakaat kategorinya ghairu muakkad. Lah, bagaimana dengan qobliyah isya? Kok tidak ada? Apakah tidak ada qobliyah isya? Ya. Kalau di hadis tidak dijelaskan secara jelas, tidak disebutkan secara jelas kata-kata sholat sunnah qobliyah isya atau sholat yang dilakukan sebelum sholat isya. Tidak ada. Tapi di hadis itu menyebutkan baina kulli adanaini sholatun. Antara 2 adzan ini maksudnya adalah adzan dan iqomah terdapat sholat sunnah. Ya, yang 2 rakaat itu.
Ini sama dengan sholat qobliyah asar. Ini kan aturannya kalau masuk rawatib itu adalah 4 rakaat. Itu pun ghairu muakkad. Tapi kan kebanyakan melakukan sholat qobliyah asar itu 2 rakaat. Dasarnya apa? Dasarnya ya di sini. Baina kulli adainain sholatun. Baina kulli adanain sholatun. Ya. Antara 2 adzan terdapat sholat sunnah. Ini. Demikian juga di sholat qobliyah isya. Memang tidak dijelaskan secara resmi. Tapi berdasarkan hadis ini. Baina kulli adanaini sholatun. Makanya boleh kita semuanya mengerjakan sholat sunnah qobliyah isya yang 2 rakaat. Setelah kalian belajar tentang sholat sunnah rawatib, kita masuk ke sholat sunnah berikutnya, yaitu sholat sunnah duha. Rata-rata hampir sekolah Muhammadiyah banyak sudah dibiasakan sholat sunnah duha sejak awal. Di SD Muhammadiyah Condong Catur mungkin kalian sudah mulai dibiasakan sejak kelas 1. Semester 2 sudah mulai dibiasakan melakukan sholat sunnah duha. Ya, apalagi sekarang kalian kelas 4 itu seharusnya sudah dibiasakan juga mengerjakan sholat sunnah duha. Apa sholat sunnah duha itu? Sholat sunnah duha disebut juga sholat sunnah awabin. Ini nama lainnya ya, nama lain sholat sunnah duha. Waktunya kapan? Waktunya mulai matahari sudah naik sepenggalah atau setinggi tonggak dan berakhir saat tergelincirnya matahari di waktu sholat duhur. Ini kalau berdasarkan matahari. Bagaimana Pak kalau mendung? Ya kalian lihat kalender. Di kalender itu sudah tertulis kapan mulainya waktu duha. Ya, kalau sudah masuk waktu duha silakan bisa dilakukan. Hukumnya sholat duha adalah sunnah muakkad. Ya, muakkad apa tadi? Sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Sedangkan pelaksanaannya bisa sendiri atau munfarid, juga bisa berjamaah. Kebanyakan di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu biasanya dilakukan berjamaah. Ini kalau dengan murid-muridnya, gitu ya. Ini. Jadi bisa munfarid, bisa juga berjamaah, itu sholat duha. Sedangkan jumlah rakaatnya bisa 2 rakaat. Bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bisa 8 rakaat, atau sampai 12 rakaat. Tinggal kalian mau melakukan yang mana. Ya, sekali lagi jumlah rakaatnya bisa 2, bisa 4, bisa 6, dan bisa 8 atau sampai 12 rakaat. Ini sholat duha. Yang mana keutamaan sholat duha itu luar biasa. Di antaranya, 1. Mengerjakan sholat duha nilainya sama dengan orang yang bersedekah. Ini. 2. Allah akan mencukupkan kebutuhan hidup orang yang mengerjakan sholat duha. Ya, terutama bagi yang selalu mengerjakan sholat duha. Nanti jangan beralasan, nanti baru sekali sholat duha, kok kebutuhannya jadi cukupi. Nah, baru sekali kok ya. Kalau bisa tiap hari dilakukan. Ini, ya. Karena hubungan dengan ini, selain kalian bisa juga dianjurkan sholat duha ini, tolong orang tua kalian dianjurkan. Ya, ini sholat duha. Biar kebutuhan hidup dicukupkan oleh Allah. Ini.
Nomor 3, orang yang menjaga sholat duha dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang banyak taubat. Ini adalah keutamaan sholat duha. Sholat selanjutnya adalah nomor 3 adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya. Apa itu sholat sunnah tahiyatul masjid? Yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan atau dilakukan ketika pertama kali atau ketika memasuki masjid dan dilakukan sebelum duduk. Ya, jumlah rakaatnya 2 rakaat. Ini biasanya dilakukan munfarid. Kenapa munfarid? Karena jarang kita bersama-sama masuk masjid bersama-sama. Ya, ini ya. Ini intinya begitu masuk masjid, belum duduk, lakukan sholat tahiyatul masjid. Ya, ini. Dasarnya apa? Ada dasar dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang artinya Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang masuk masjid jangan duduk sebelum ia sholat 2 rakaat. Ini adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Pelajaran sholat sunnah selanjutnya adalah sholat sunnah safar. Ya, apa itu sholat sunnah safar? Sholat sunnah safar adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika akan bepergian maupun setelah pulang dari bepergian. Ini adalah sholat sunnah safar. Ya, ini. Berapa rokaatnya? Rokaatnya hanya 2 rokaat. Dari dulu sebelum kalian pergi jauh, ya silakan melakukan sholat sunnah safar. Ini. Nah, itulah anak-anak tentang materi tentang sholat sunnah munfarid. Tolong nanti itu bukunya dibaca lagi. Nah, kalau sudah tahu materinya, tolong itu nanti diamalkan. Terutama yang sholat sunnah rawatib, sholat duhanya, tahiyatul masjidnya, dan bahkan sholat safarnya. Dilakukan. Artinya, biar ilmu kalian bermanfaat, maka amalkan apa yang kalian tahu. Cukup sekian dari Pak Untung. Kalau ada salah Pak Untung mohon maaf. Pak Untung akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.